Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Ica. Dalam videoku kali ini, aku ingin menceritakan tentang bagaimana sih perawatan pada luka bakar yang baik dan benar. Aku menjelaskan ini berdasarkan pada pengalaman pribadi. Jadi ceritanya gini, berawal dari tahun kemarin, tahun 2020 bulan Juli, anakku yang kecil umurnya setahun 1 bulan tidak sengaja memegang setrikaan yang baru aja dicabut gitu. Nah, setrikaan itu tuh panasnya kena ke bagian tangan. Nah, di situ yang aku lakukan pertama kali adalah langsung mengaliri bagian yang terkena panas dengan air mengalir terus-terusan ya. Ini keadaannya tuh anakku nangis banget gitu. Aku aliri terus-terusan si tangan anak aku tuh. Jadi ada 3 titik, di sini, dan di sini. Dia tuh kena luka bakarnya. Nah, salahnya aku nggak ngecek karena yang bagian sini tuh ketutup sama kaosnya dia, jadi nggak kelihatan. Jadi aku hanya mengaliri yang bagian sini dan sini saja. Terus-terusan aku aliri sampai kurang lebih mungkin ada 10 menit lebih ya. Sampai akhirnya dia berhenti menangis. Di situ jujur aku sangat panik banget dan aku juga di situ menangis, dan salah banget ya, harusnya sebagai orang tua jangan ikut memperburuk suasana gitu, harusnya setenang mungkin. Nah, salahnya aku malah ikutan nangis. Jadi mungkin anak aku malah shock lihat aku nangis gitu. Nah, udah gitu udah lukanya dialiri air dingin, keran air terus-terusan. Terus kita langsung nggak pikir panjang bawalah ke UGD, ke rumah sakit. Terus di sana ternyata setelah dicek yang bagian sini karena nggak keairin ya, jadi ada melendung gitu, di dalamnya ada cairan. Nah, sama dokter disuntik cairannya, disedot gitu loh biar nggak ada cairan lagi, dipecahin lah ya sama jarum suntik, terus dikeluarin isinya. Terus sama dokternya itu diresepin lah bioplasenton. Tibanya di rumah aku olesin kan bioplasenton ke anak aku, tidak terjadi apa-apa. Terus setelah beberapa jam kemudian aku olesin lagi bioplasenton, ternyata anak aku tuh nangis. Setelah aku pelajari, jadi si bioplasenton ini tuh kayak bikin luka anak aku kering gitu loh, sehingga saat kan kalau kering tuh jadi kayak perih ya kalau kena air atau kena sesuatu. Nah, makanya dia nangis kayak nggak bisa nerima gitu ke si bioplasenton itu tuh. Akhirnya aku nanyalah ke teman aku yang seorang dokter, disuruhlah cobain Mebo. Nah, saat itu aku masih asing ya sama merek Mebo. Terus aku cari-cari nemu di Kimia Farma. Harganya lumayan 100.000 lebih. Setelah aku lihat si Mebo itu jauh bisa lebih diterima sama anak aku. Mungkin kalau orang dewasa pakai bioplasenton masih bisa tahan sama sakitnya saat si lukanya tuh kering. Nah, tapi kalau anak aku tuh nggak bisa saat dipakein Mebo. Jadi yang pertama kecium tuh kayak bau minyak wijen. Terus si Mebo juga salepnya tuh kayak berminyak gitu. Dia itu golongan obat herbal, terus banyak banget kandungan herbalnya yang bisa membantu menyembuhkan luka bakar. Nah, jadi si Mebo ini tuh karena dia bahan dasarnya tuh minyak, bikin si luka tuh jadi tetap lembab, tetap basah gitu. Nah, hal itu tuh yang justru bikin lukanya jadi nggak sakit sama sekali. Kurang lebih selama sampai 6 minggu lah anakku selalu aku pakein Mebo di lukanya itu. Jadi pakai Mebo tuh dari lukanya yang basah banget sampai si lukanya tertutup sempurna, itu aku pakai Mebo selama itu. Harganya lumayan jauh lah dibandingkan sama bioplasenton. Itu bisa sekitar 100 sampai 200 ribu tergantung sama apoteknya. Setelah sembuh lukanya sampai tertutup, tinggal PR nih bekas lukanya. Jadi pokoknya selama pakai Mebo itu sama sekali anak aku nggak nangis ya. Jadi kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, setelah itu nyembuhin bekasnya, aku nanya ke teman aku lagi, katanya pakai Mederma ini. Oh ya, yang Mebo ini aku nggak punya salepnya, bungkusnya, karena udah habis banget, jadi aku buang. Kalau yang Mederma ini aku masih punya, tapi aku nggak habis. Jadi maksudnya cuman pakai sekali ini aja. Ini tuh isinya 20 gram. Kenapa aku nggak lanjutin pakai Mederma? Karena harganya tuh mahal, tapi isinya dikit gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain.
Kalau Mederma itu harganya gel ya yang 20 gram harganya tuh 171 sampai 290. Mahal banget ya bagi aku. Jadi aku cari yang lain, akhirnya aku ketemulah sama Bio Oil, dikasih tahu sama banyak teman-teman. Bio Oil cobain. Nah, alhamdulillah sampai sekarang nih, sampai tahun 2021 bulan Mei, setiap hari anak aku selalu aku pakein Bio Oil si bekas lukanya. Bahkan aku juga kalau kayak kena cipratan minyak saat masak juga aku pakein Bio Oil. Sebenarnya bekas lukanya itu masih ada sampai sekarang, tapi aku nggak mau berhenti menyerah. Pokoknya aku pakein terus Bio Oil setiap hari, setiap ingat, setiap habis mandi, setiap sebelum tidur. Pokoknya teman-teman yang punya luka scars, baik itu yang sudah lama maupun yang baru, bisa cobain pakai Bio Oil. Kandungannya tuh banyak banget. Teman-teman bisa lihat ini key ingredients-nya banyak banget, makanya dia bagus banget buat luka bakar. Terus ini juga manfaat lainnya dari Bio Oil. Maaf ya teman-teman, untuk fotonya aku warna hitam putihkan. Ini ada keterangannya, nomor 1 saat baru kejadian, nomor 2 saat terapi pakai Mebo, nomor 3 itu saat lukanya sudah mengering dan mulai terapi pakai Bio Oil, dan nomor 4 itu saat sudah terapi Bio Oil selama kurang lebih 10 bulan. Ini yang masih kelihatan banget tuh yang dekat siku warnanya putih gitu. Kalau misalnya yang 2 itu mulai sudah kelihatan pudar banget sih. Jadi kalau lukanya nggak kealiri oleh air itu jauh lebih susah hilang bekasnya dibanding sama luka yang kealiri air. Jadi penting banget pertolongan pertama pada luka bakar menentukan nanti si bekasnya tuh bakalan kelihatan banget atau enggak. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu aja sharing aku kali ini. Semoga bermanfaat. Makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.